TV Al-Waha. Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TV Al-Waha, kembali lagi berjumpa bersama saya Bahril Ulum. Kali ini kita akan menyoroti sebuah pesan mendalam dari Said Zulfikar. Beliau adalah orang yang sudah tes DNA dan terkonfirmasi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW yang asli, bukan Habib tetapi Syed. Asli artinya bahwa beliau memang betul-betul memiliki darah Rasulullah, tidak seperti layaknya Kang Bahar yang mengaku-ngaku di darah saya mengalir darah Rasulullah, nyatanya disuruh tes DNA nggak mau, saudara-saudara. Nah, beliau memberikan penjelasan kenapa kita sangat perlu dan harus untuk membahas masalah nasab Rasulullah SAW. Karena Pak, ini sangat penting bagi kita umat Islam. Apapun organisasinya, entah itu Nahdlatul Ulama, entah itu Muhammadiyah, entah itu Al-Irsyad dan lain sebagainya, itu sangat penting. Karena apa? Jangan sampai kita dibodoh-bodohi oleh sekelompok orang yang mencari keuntungan mengatasnamakan Rasulullah SAW. Dan kita semuanya ditugaskan oleh Allah untuk menjaga supaya Rasulullah SAW itu tetap suci, dan Allah lah yang menjaganya. Apa yang terjadi hari ini, munculnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan semua orang yang berusaha mendukung, mengkritisi tentang keabsahan nasab Ba'alwi, itu adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kemurnian Al-Quran dan menjaga Rasulullah SAW beserta seluruh dzurriyyahnya hingga yaumil qiyamah. Di dalam Al-Quran ada disebutkan bahwa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Lantas ketika terjadi sesuatu, orang memalsukan Al-Quran, apakah Allah turun dalam bentuk sesuatu yang berbeda terus membela Al-Quran yang dipalsukan? Kan tidak. Tetapi Allah menurunkan ilham atau menurunkan seseorang yang berani mengkritisi pemalsuan tersebut, sahabat TV Al-Waha. Nah, ketika nasab Rasulullah, keturunannya atau nama Rasulullah dicatut untuk kepentingan satu kelompok, Allah kemudian menjaga kemurnian keturunan Rasulullah SAW itu dengan menurunkan pertama kali adalah seorang Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, kemudian menyusul yang lainnya, sahabat TV Al-Waha. Ini adalah sunnatullah dan qadarullahnya Allah. Jadi mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh beliau Said Zulfikar, keturunan Rasulullah SAW yang asli, pakai huruf shad itu ya. Ini dia, kita dengarkan. Bahas nasab hanya bikin perpecahan umat Islam. Tunggu dulu, ini keliru ini. Nggak mungkin orang bahas nasab, orang bicara nasab tujuannya untuk memecah belah umat Islam. Itu nggak mungkin. Ya, kenapa saya katakan nggak mungkin? Karena mempelajari nasab, bicara soal nasab, ini kaitannya dengan hubungan kekeluargaan, hubungan saudara. Ya, tujuannya untuk merajut tali kasih sayang, tali silaturahim. Sesuai yang disampaikan oleh baginda Nabi, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Pelajari nasabmu, ketahui nasabmu, semuanya aja yang ada kaitannya dengan tali kasih sayang, semuanya yang ada kaitannya dengan apa? Yang bisa membangkitkan rasa kasih sayang di antara kamu. Nah, itu tujuannya membahas nasab. Ya, kalau memang Anda katakan pecah, perpecahan umat Islam, berarti ada yang mecah, ada provokatornya. Nah, dilihat lagi pecahnya di mana dulu, bagian sebelah mana yang pecah, kan gitu.
Kemudian Anda juga mengatakan secara tidak sadar kita sedang mengabaikan Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10, di situ Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah saudara. Saudara dari mana? Dari Nabi Adam. Nah, kalau kita bicara nasab, nanti ketemunya lebih dekat lagi. Nanti akhirnya ketemu, oh ini sepupu saya. Oh ini saudara 2 pupu saya. Oh ini saudara 3 pupu saya. Oh ini saudara 7 pupu saya gitu. Di Jawa itu lengkap. Jadi ada ayah, kakek, buyut, canggah, wareng, ya. Apalagi ke atasnya itu. Sampai udek-udek siwur, gedebok bosok atau apa itu. Nah, itu menarik sekali itu kalau kita mempelajari ilmu nasab. Tujuannya untuk apa? Kalau sudah tahu, oh ini saudara saya. Oh ini saudara saya. Saudara saya ketemunya nanti di urutan yang keberapa. Nah, itu menarik loh malah. Itu nanti akan bikin nambah sayang, nambah kuat hubungan kekeluargaannya. Kalau tambah pecah, ini justru salah, ini konsepnya salah. Berarti ada provokator yang niat untuk memecah belah. Kemudian, nah, coba Anda baca lagi ke bawah ya. Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Sesungguhnya aku ciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Siapa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah Nabi Adam dan Ibu Hawa. Jadi kita ini, ya, kita ini keturunan Nabi. Semua manusia di dunia ini keturunan Nabi. Nabi siapa? Nabi Adam. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Aku ciptakan kalian, aku jadikan kalian syu'uban, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berkobilah-kobilah. Tujuannya untuk apa? Lita'arafu, untuk saling mengenal. Supaya bisa saling kasih sayang ya, merajut tali silaturahim, bisa saling kerjasama, simbiosis mutualisme. Bukan untuk bangga-banggaan nasab itu. Nah, kalau nasab itu dijadikan bangga-banggaan, ini baru salah. Ini nggak bener, ini sudah melenceng, keluar dari real ya. Ini nggak bener. Ya ini nantinya yang akan menjurus kepada hal-hal yang negatif yang tidak kita inginkan bersama. Jadi nasab bukan untuk bangga-banggaan ya. Makanya kalau ada kelompok yang merasa nasabnya paling soheh, dia selalu mengagung-agungkan nasabnya, selalu membangga-banggakan nasabnya, merendahkan nasab orang lain, menganggap nasab orang lain adalah palsu, ngaku-ngaku abal-abal. Sedangkan dia sendiri merasa nasabnya paling mulia, paling agung, paling soheh. Ya, ini nggak benar. Sekali lagi, ini yang nggak benar. Nah, ini golongan-golongan seperti ini yang bikin perpecahan. Kita lihat, ya kan? Sekarang kenyataannya kayak gimana? Dulu mengatakan nasabnya Wali Songo, gimana? Wali Songo tidak punya keturunan. Ini yang bikin pecah belah. Ini provokatif sekali yang disampaikan. Nah, ini loh yang sangat-sangat dilarang oleh agama kita. Salah ini, keluar dari pakem ini. Nah, kemudian di ayat yang barusan saya baca tadi itu ditutup dengan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah atqakum, yang paling bertakwa. Artinya kalau kita ingin jadi orang yang mulia, ya kita harus berlomba-lomba menjadi orang yang bertakwa.
Modalnya bertakwa adalah dengan ilmu, adab, akhlak, kan begitu. Bagaimana kita bisa menjalankan perintah Allah sedangkan kita perintahnya Allah aja nggak tahu? Bagaimana kita bisa menjauhi larangan Allah, larangannya Allah aja nggak tahu? Yang tahu aja larangan Allah masih dilanggar, apalagi yang nggak tahu. Ya, nah ini loh ini. Nah seperti ini jangan diplesetkan lagi. Satu orang yang bodoh, ahli maksiat jauh lebih mulia daripada 70 orang yang alim, yang ahli ibadah. Nah ini sudah nggak benar ini. Ini yang bahaya ini. Ini sudah mengaburkan syariat. Bahkan sudah ada indikasi penyesatan di situ. Ini nggak benar sudah. Ya, makasih.